Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahapan perubahan teknologi yaitu digitalisasi, penggunaan digital, transformasi digital. Yang beranggotakan saya sendiri Tantri Pertiwi dengan NIM belakang 4015 dan Rayi Wifak 4183 dan Dian Kartika 4197. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalnya, tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai numerik atau kode digital. Pengaruh teknologi digital. Salah satu pengaruh teknologi digital adalah dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang nantinya akan menjadi pendorong perusahaan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan akan dimudahkan dalam mengiklankan produk kepada pelanggan secara luas tanpa dibatasi oleh batasan pasar. Selain itu, interaksi antar pelanggan dan perusahaan dapat semakin meningkatkan melalui saling bertukar informasi dan dapat langsung merespon dengan mudah. Misalnya dengan menilai produk, dengan begitu perusahaan akan mengetahui apa yang diminati dan tidak diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu keunggulan teknologi digital. Yang pertama, teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil dan konsumsi daya rendah. Yang kedua, membuat kualitas komunikasi tidak tergantung jarak. Yang ketiga, jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Dan yang terakhir yaitu teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Selanjutnya yaitu digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga saat ini industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman. Selanjutnya ada proses digitalisasi. Yang pertama ada tahap sampling. Di tahap ini dilakukan dengan cara mengambil contoh besaran sinyal dan data analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Tujuan dasar dari tahap pertama ini adalah mendapatkan gambaran kasar pada data yang ada di lapangan saat ini untuk keperluan proses selanjutnya dalam digitalisasi. Tahap yang kedua yaitu tahap kuantisasi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan segmen atau kategori dari sampel yang telah didapatkan pada tahap pertama. Kategorisasi akan dilakukan dengan kriteria jelas sehingga mudah dikenali dan diidentifikasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengkodaan. Data yang telah terkategorisasi dengan sistematis kemudian diubah bentuknya menjadi deret kode yang dapat dipahami oleh mesin atau perangkat komputer. Hasil dari pengkodean ini nantinya akan berbentuk file digital yang dapat ditampilkan pada perangkat display yang digunakan. Data yang dimiliki tadi akan diubah ke dalam bentuk kode digital biner yang secara general dapat dibaca oleh setiap sistem yang digunakan di dunia. Selanjutnya ada penggunaan digital. Penggunaan digital sangat penting untuk dipahami karena agar dapat memahami bagaimana sistem digital bekerja dan bagaimana membuat sistem digital yang efisien dan efektif. Ini juga membantu dalam memahami cara mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam sistem digital dan membantu bagaimana cara meningkatkan kinerja sistem digital.
Selanjutnya ada prinsip dalam sistem digital. Yang pertama ada prinsip digital. Dalam sistem digital, informasi direpresentasikan dalam bentuk angka biner 0 dan 1 yang memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih cepat dan efisien daripada sistem analog. Prinsip yang kedua yaitu prinsip sampling. Dalam sistem digital, sinyal analog dikonversikan menjadi sinyal digital melalui proses sampling, di mana sinyal analog diambil pada interval tertentu dan dikonversikan menjadi angka biner. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kuantisasi. Dalam sistem digital, sinyal analog dikonversikan menjadi sinyal digital melalui proses kuantisasi di mana sinyal analog dibagi menjadi beberapa tingkat dan setiap tingkat dikodekan menjadi angka biner. Yang terakhir ada prinsip kompresi data. Dalam sistem digital, banyak informasi yang membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Prinsip kompresi data memungkinkan kompresi informasi sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selanjutnya ada cara kerja sistem digital. Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk bilangan biner. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit yang sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Selanjutnya ada transformasi digital. Transformasi digital merupakan perubahan suatu perusahaan atau organisasi yang melibatkan sumber daya manusia, proses, strategi, struktur, melalui adopsi teknologi untuk meningkatkan kinerja. Semua yang terlibat perlu mengelola dan memahami bersama tentang kegiatan transformasi digital yang akan dilakukan. Salah satu tujuan dari transformasi digital adalah mengubah cara lama menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan komputer. Untuk first generation, dimulai dari tahun 1940 sampai tahun 1955. Kemudian untuk second generation, dimulai dari tahun 1955 sampai tahun 1965. Kemudian untuk third generation, dimulai dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Kemudian untuk fourth generation dimulai tahun 1980 sampai tahun 1990. Dan kemudian fifth generation dimulai dari tahun 1990 sampai masa depan. Untuk selanjutnya yaitu media penyimpanan data. Untuk yang pertama yaitu hard disk. Perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis di mana menjadi media penyimpanan data. Hard disk memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen. Kapasitas daya tampung terbilang cukup besar. Kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran bit atau B, dimulai dari yang kecil byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Yang ketiga yaitu DVD. Digital Versatile Disk atau Digital Video Disk merupakan media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data. Ukuran fisik standarnya sama dengan CD atau compact disk, namun dengan kapasitas 6 kali lipat dari CD. Untuk membaca DVD menggunakan sinar laser pada panjang gelombang 650 nm berwarna kemerahan. Kemudian yang ketiga yaitu flash disk. Sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan dengan port
aplikasi yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ada juga yang dikemas dalam ukuran kecil menjadi compact flash, SD card, MMC, dan sejenisnya. Kemudian yaitu teknologi penyimpanan saat ini. Untuk Google Drive merupakan layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Drive menyediakan enskripsi dan akses yang aman untuk file. File yang dibagikan kepada dapat dipindai dan dihapus secara proaktif saat malware, spam, ransomware, atau phishing terdeteksi. Kemudian cloud storage. Cloud storage pada dasarnya adalah pengembangan dari cloud computing. Teknologi cloud storage pertama dikenalkan oleh John McCarthy pada sekitar tahun 1960 kepada Amazon. Cara menyimpan file di cloud storage yaitu dengan menyimpan sebuah file ke dalam cloud storage, maka file tersebut akan tersimpan dalam sebuah server atau hosting dan bisa diakses kapanpun ketika membutuhkan selama ada jaringan internet. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.